Salah satu perdebatan yang cukup menarik dalam dunia hukum, salah satunya adalah soal tujuan hukum. Banyak perdebatan muncul, apakah hukum ini hanya untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, ataukah keadilan? Apakah kondisi ideal ketiga tujuan-tujuan tadi itu menurut hemat saya adalah merupakan kondisi ideal dari hukum, tujuan hukum. Tetapi apakah tujuan-tujuan ideal itu bisa diwujudkan dalam waktu dan tempat yang bersamaan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di pengadilan? Apakah hakim dalam putusannya dapat merumuskan putusan yang mencerminkan ketiga tujuan hukum tadi? Dalam banyak kasus sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa putusan, banyak putusan-putusan hakim yang lebih menekankan pada aspek kepastian hukumnya. Hakim lebih melihat pada teks yang ada di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya dalam kasus pidana atau dalam rumusan gugatan dalam kasus perdata. Nah, menurut hemat saya agak sulit memang melahirkan satu putusan yang bisa memenuhi ketiga tujuan tersebut, karena itu merupakan tujuan yang ideal yang dicita-citakan dari hukum. Faktanya tadi banyak kasus yang hakim lebih menitik beratkan pada aspek kepastian hukumnya daripada soal keadilan hukumnya. Padahal menurut hemat saya antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, derajat tertinggi dari hukum itu adalah keadilan. Hukum lahir untuk bagaimana mampu melahirkan suatu keadilan. Kalau hukum tidak dapat mencerminkan keadilan, maka menurut hemat saya dia tidak menjadi sebuah hukum. Hukum hanya mengandalkan kepastian saja, maka hukum itu akan ditegakkan sesuai dengan isi rumusan satu peraturan perundang-undangan, atau kalau di kita ya rumusan KUHP ya pidana dalam kasus pidana, atau KUH perdata dalam kasus perdata. Padahal pasal-pasal dalam rumusan baik KUH pidana maupun KUH perdata itu syarat dengan kepentingan dari penyusun atau pembuat undang-undang tersebut. KUH pidana maupun KUH perdata kita ketahui sendiri juga itu merupakan produk kolonial Belanda, sehingga tentu saja rumusan-rumusan yang ada di dalam KUH pidana dan KUH perdata dia akan lebih banyak bernuansa pada bagaimana menjaga kepentingan tanda kutip penguasa saat itu, karena memang pemerintahnya yang berkuasa adalah pemerintah Belanda di Indonesia, yang kemudian dibuat KUH pidana dalam rangka selain mengatur urusan masyarakat, juga dalam mengatur urusan antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks ini tentu saja bagaimana menjaga, melindungi pemerintah kolonial saat itu. Maka tidaklah mengherankan kalau kemudian ada sejumlah pasal-pasal yang dahulu kita kenal dengan pasal karet. Misalnya pasal tentang
soal kritik ya kepada pemerintah yang dianggap subversif lah dulu. Jadi memang tidak dibuat memang untuk menjaga kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Nah, syarat dengan kepentingan mereka. Nah, karena itu ketika kita bicara penegakan hukum hanya pada aspek mencapai kepastian hukum, atau para hakim dalam memutus perkara hanya mencapai pada tujuan kepastian hukum itu, maka berpotensi dia melahirkan atau mencederai dari keadilan hukum. Nah, keadilan hukum inilah sebenarnya sesungguhnya adalah cita-cita utama dari hukum itu. Karena dengan keadilan itu, maka berpotensi melahirkan sebuah kebahagiaan. Kalau sudah orang diperlakukan secara adil, ya maka berpotensi itu bisa membuat orang lebih nyaman, orang lebih merasa happy lah, bahagia. Jadi prasyarat untuk menuju kebahagiaan itu salah satunya adalah bagaimana hukum ini bisa mencerminkan keadilan. Karena kalau kita lebih jauh, hukum ini dibuat dan diatur sebenarnya untuk bagaimana orang itu menjadi bahagia, orang itu menjadi senang, orang itu merasa aman, damai hidupnya, dan seterusnya. Jadi hukum ini bukan hadir untuk menakut-nakuti lah, seperti paradigma lama berpikir hukum itu, ya hukum untuk membuat bagaimana orang mentaati hukum, kalau tidak dihukum akan dijerat dengan hukum dan sebagainya. Dan itu tujuan-tujuan yang saya kira harus digeser dalam konteks peradaban modern ini. Jadi mungkin pada saat perumusan-perumusan tentang konsepsi tujuan-tujuan hukum yang demikian, karena memang latar belakang kondisi saat itu, anggaplah di masa zaman pertengahan atau sebelumnya, itu memang kondisi peradabannya ya belum maju. Jadi bagaimana kondisi negara dan masyarakatnya memang juga belum maju. Dan kita tahu bahwa pada masa-masa itu lebih pada relasi antara state dengan masyarakat itu lebih dalam konteks hubungan tuan dan